Film The Turtle's Head tahun 2014 merupakan film ketujuh dari karya Ari Aster. Berbeda dari film-filmnya yang lain di mana Ari Aster terkenal karena sering membuat film-film horor. Film ini merupakan film aneh yang dibarengi unsur komedi sehingga membuat para penonton tertawa dengan adegan-adegan aneh di dalamnya. Film ini dibintangi oleh Richard Riley sebagai detektif Bing Schuster, Jennifer Christopher sebagai Susan Barling, dan Amy Friend sebagai Gina. Penasaran dengan film ini? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih warning dulu karena video alur cerita ini mengandung full spoiler. Berapa gaji YouTuber dengan subscriber seribuan? Rp160.000. Scene diawali di ruang kerja detektif Bing Schuster, di mana dia sedang melayani seorang klien perempuan bernama Susan Barling. Kasus yang dilaporkan oleh kliennya merupakan kasus yang bisa dibilang cukup janggal, karena suaminya meninggal tanpa sebab yang jelas. Susan percaya bahwa suaminya telah diracuni oleh seseorang ketika hendak menguak berita besar tentang ikan-ikan yang mati di sungai California, yang disebabkan terkena radiasi cesium dari lab Fukushima, Jepang. Di mata penonton, Susan merupakan seorang wanita yang kebingungan, tapi di mata detektif ini, Susan merupakan seorang wanita yang sangat menggoda. Detektif Bing sama sekali tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh kliennya, karena dia hanya fokus melihat dada dan paha wanita ini. Kliennya pun lanjut menjelaskan bahwa dia mencurigai perusahaan ikan bernama Rockhouse Fish Company yang sudah membunuh suaminya karena sudah menolak sogokan untuk menutup mulut tentang ikan yang terkena radiasi cesium di California. Detektif Bing pun menerima kasus ini untuk diselidiki walaupun sebenarnya dia tidak peduli dengan kasus kematian suami kliennya. Yang dia pikirkan adalah bisa melihat body Susan yang mulus dan menggoda jiwa kaum Adam. Sepulangnya dari kantor, detektif Bing menatap langit-langit sore di apartemennya sembari membayangkan kembali kemolekan tubuh kliennya tadi. Siapa disangka ternyata doi habis melakukan kumpul kebo dengan sekretarisnya yang merupakan pelakor binal bernama Gina. Gina mengira kalau detektif Bing sudah memiliki istri, namun kenyataannya sebenarnya detektif Bing belum pernah sama sekali menikah. Tapi doi diem-diem aja sama si Gina. Detektif Bing pun mulai memikirkan kembali kasus dari kliennya secara serius untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai seorang detektif. Reputasi doi sempat hancur dijebak oleh seseorang karena ketangkep basah sedang kumpul kebo dengan anak komisaris atasan dia sendiri. Menangani kasus ini merupakan awal langkah yang baik karena perusahaan Rockhouse Fish Company bernilai jutaan dolar. Keesokannya di tempat kerja, detektif malah membuka situs porno karena masih terbayang dengan kliennya Susan. Tiba-tiba saja Susan muncul sehingga membuat dia langsung menutup laptopnya. Susan datang untuk memberikan barang bukti kepada detektif Bing. Barang buktinya berupa sampel ikan dari perusahaan Rockhouse Fish Company yang sudah terpapar radioaktif cesium, ditemukan di belakang kulkas yang disembunyikan almarhum suaminya. Detektif Bing pun langsung pergi ke tempat sungai California bersama dua asistennya untuk menyelidiki ikan-ikan yang mati terpapar radioaktif cesium. Walaupun sebenarnya dia bingung harus menyelidiki apa di tempat itu. Dia pun menyuruh anak buahnya menyelidiki area sekitar sementara dia pergi ke area lain untuk kencing. Ketika dia membuka sleting celananya dan melihat penisnya, raut wajahnya langsung panik dan kaget. Saat itu juga dia langsung pergi ke tempat dokter langganannya. Sesampainya di puskesmas, detektif Bing membuka celananya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Friel. Setelah melihat kemaluannya, Dr. Friel pun mengatakan kalau telah terjadi gejala penciutan penis pada detektif Bing. Detektif Bing justru bingung kenapa Dr. Friel bisa tahu. Sang dokter lalu membuka catatan rekam medis dari detektif Bing yang berisi foto penisnya dan memperlihatkan kepadanya bahwa ukuran penisnya di foto lebih besar daripada ukuran penisnya yang sekarang. Detektif Bing pun justru makin bingung kenapa sang dokter punya koleksi foto-foto penisnya. Pikirnya mungkin karena sudah berumur, doi jadi pelupa dan tidak ingat kapan foto-foto penis itu diambil. Sedangkan sang dokter pun bilang kalau foto tersebut diambil atas persetujuan si detektif Bing. Untuk memutus kecanggungan di antara mereka berdua, sang dokter menawarkan obat Viagra kepada detektif Bing dengan harapan menunda gejala penciutan penis yang dialami oleh detektif Bing.
Detektif Bing pun pulang ke rumah dan langsung menyiapkan tripod kamera yang digunakan untuk merekam proses gejala penciutan penisnya selama dia tidur. Keesokan paginya dia tambah panik karena semakin hari penisnya semakin mendem ke dalam. Di ruang kerjanya dia mencari tahu gejala yang dia alami di Google namun tidak menemukan hasil yang dia cari. Dia pun memanggil kedua anak buahnya untuk diminta pendapat tentang penisnya. Jelas anak buahnya bilang normal-normal aja karena selama ini mereka belum pernah melihat penisnya si bos secara langsung. Detektif Bing pun justru marah karena ukuran penisnya yang semakin kecil dibilang normal. Padahal sebelumnya ukuran penisnya itu dulu lebih besar dari yang sekarang. Detektif Bing pun langsung melihat rekaman tripod semalam dan kaget karena dalam semalam saja penisnya menciut beberapa inci. Takut dan panik karena barang kembangannya semakin menciut, dia pun pergi ke apotek untuk mencari obat sembari menunjukkan gejala penisnya kepada apotekernya. Tidak sampai di situ, Detektif Bing mencoba mencari tahu gejala yang dialaminya lebih mendalam dengan melakukan searching di Google tentang siklus hidup organ penis. Dia pun lanjut mencari obat ke tempat farmasi lain sambil menunjukkan gejala penisnya. Hingga akhirnya dia datang ke tempat dukun Cina dan sang dukun mengatakan kalau dia sedang diganggu oleh roh rubah. Sang dukun lalu menawarkan potion dan mengadakan ritual untuk mengalahkan roh jahat yang bersarang di dirinya. Sampai akhirnya Detektif Bing kembali berkonsultasi kepada dokter langganannya. Karena semua cara yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Justru penisnya menunjukkan gejala penciutan yang semakin kronis. Dokternya pun heran karena baru kali ini dia melihat kasus aneh yang seperti ini selama hidupnya. Hingga akhirnya sang dokter menyarankan memasang alat traksi penis mekanis untuk menarik dengan paksa penisnya. Pulang ke rumah, Detektif Bing pun mengikuti arahan sang dokter dengan mencoba mengaitkan penisnya dengan tali sehingga bisa ditarik dengan paksa menggunakan alat katrol yang sudah dipasangnya di kamar. Doi kesusahan karena penisnya sudah mendem banget ke dalam sehingga sulit untuk mengaitkan tali ke penisnya. Lalu tiba-tiba datanglah pacarnya sekaligus sekretarisnya, Gina. Gina pun kaget dan bingung kenapa ada alat tali katrol yang terpasang di kamarnya detektif. Hingga akhirnya Gina membantu memasangkan tali ke penis Detektif Bing. Tapi dia juga kesusahan karena penisnya semakin mendem ke dalam sehingga susah untuk mengaitkan kepala penisnya dengan tali. Tapi detektif yang panik terus memaksa Gina untuk menarik penisnya. Gina yang juga ikut panik pun tetap bilang nggak bisa. Hingga akhirnya Gina melihat penis Detektif Bing masuk ke dalam dan menghilang secara utuh. Sehingga membuat Gina dan Detektif Bing ketakutan dan berteriak. Detektif Bing pun hanya bisa terdiam melamun menerima keadaan seolah jiwanya sudah mati dan dia tidak tidur sama sekali hingga pagi hari. Dan film pun berakhir. Mungkin banyak yang bertanya-tanya twist ending dari film ini menurut sebagian orang terlalu aneh dan tidak masuk akal. Karena tidak dijelaskan secara eksplisit kenapa penis Detektif Bing bisa menciut. Entah karena terkena efek radiasi cesium dari sampel ikan yang dibawa oleh kliennya atau mungkin memang Detektif Bing terkena guna-guna ilmu hitam. Tapi terlepas dari itu semua, film ini memiliki tujuan eksplisit untuk ikut merasakan kengerian horor jika hal yang terjadi pada Detektif Bing juga terjadi pada penonton. Itulah kenapa film The Turtle's Head memiliki impact yang luar biasa pada psikologi penonton. Penonton tidak ingin mengakui kalau kondisi medis penciutan penis ini adalah benar terjadi dalam kehidupan nyata. Tetapi Ari Aster memaksa penonton untuk berpikir kalau ini benar terjadi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang selalu kami posting setiap minggu.